Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kasus yang terjadi 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2015. Dan kasus ini sampai detik ini, sampai tahun 2021 belum selesai. Kasus apa itu dan kenapa penyelidikan lama sekali? Jadi kasus ini itu terjadi 6 tahun yang lalu. Nah, kasus ini bukan merupakan kasus yang biasa-biasa saja, bahkan kasus ini adalah kasus yang luar biasa. Karena sudah 6 tahun per hari ini ya, berarti 2021 belum juga ditemukan titik terang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin yang merupakan tragedi meninggalnya Aksaina, mahasiswa UI tahun 2015, yang awalnya itu diduga sebagai kasus bunuh diri. Namun dalam penyelidikannya itu ditemukan banyak kejanggalan dalam meninggalnya Aksaina ini. Jadi salah satunya adalah ditemukan surat wasiat yang tak seutuhnya itu ditulis oleh Aksaina, melainkan setengahnya itu ditulis oleh Aksaina, setengahnya lagi itu belum diketahui itu tulisan siapa. Kita jelaskan dulu profil dari Aksaina ini. Jadi Aksaina memiliki nama lengkap Aksaina Ahadori. Pada waktu itu masih berumur 18 tahun. Dia ini mempunyai nama sebutan ya, atau biasa dikenal sebagai AC. Jadi merupakan mahasiswa asal Yogyakarta yang kuliah di jurusan Biologi FMIPA UI tahun 2013. Sebelumnya Aksaina ini merupakan mahasiswa yang sangat berprestasi teman-teman. Dia itu pernah ikut dalam ajang Olimpiade Biologi tingkat nasional yang diadakan Pertamina beberapa tahun yang lalu pada saat waktu di kuliah. Tetapi pada waktu itu Aksaina ini hanya menang di tingkat regional atau tingkat daerah. Jadi semenjak hal itulah juga yang menjadikan Aksaina ini berubah drastis dari sifatnya, kemudian perilakunya. Ini dikatakan dan dibenarkan oleh Kepala Departemen Biologi FMIPA UI pada waktu itu ya. Itu sejak semester awal hingga berarti tahun 2015 Aksaina ditemukan meninggal, itu IP dari Aksaina cenderung menurun. Bahkan IPK-nya itu tidak sampai 2,5. Jadi semenjak dia mengalami gagal dalam olimpiade tersebut, sifatnya menjadi murung, terus sifatnya menjadi tidak terkendali pada waktu itu. Jadi dia berubah drastis, bahkan nilai pelajarannya pun ikut turun. Dan pada waktu itu di tengah-tengah gemuruhnya hal tersebut ditemukan pada tanggal 26 Maret 2015 jenazah mayat tanpa identitas mengambang di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Jadi jenazah tersebut itu masih mengenakan jaket hitam, kaos putih polos, celana hijau, dan menyandang sebuah tas ransel. Dan anehnya di sini teman-teman, jadi tas ranselnya ini diisi dengan batu. Dan tubuhnya pada waktu itu sudah dalam kondisi membengkak dan lebam-lebam. Itu singkat ceritanya. Kita akan jelaskan secara rinci mengenai kronologi dan kejanggalan-kejanggalan apa yang mempengaruhi dalam kasus Aksaina. Oke? Lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang kronologi meninggalnya dari Aksaina. Jadi pada tanggal 21 Maret 2015 Aksaina ini menghubungi ibunya untuk konsultasi mengenai dia ini ingin membeli sepeda teman-teman, untuk alat transportasi dari kos ke kampusnya. Dia ingin membeli sepeda, mengatakan kepada ibunya yang berada di Jogja. Pada Rabu tanggal 25 Maret 2015 ibunya Aksaina ini menelpon kembali atau menghubungi Aksaina. Tetapi pada waktu itu Aksaina ini sudah tidak bisa dihubungi, bahkan pesan yang dikirim ibunya ini tidak terkirim. Itu ibunya ingin memastikan apakah dia ingin jadi membeli sepeda atau tidak. Nah, ibunya pun di awalnya ya tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Mungkin di sana Aksaina lagi sibuk belajar ataupun sibuk dengan tugas kuliahnya. Jadi menghiraukan saja dengan kejadian tersebut. Tragedinya pada Kamis tanggal 26 Maret 2015, Universitas Indonesia digegerkan dengan penemuan jenazah tanpa identitas mengambang di Danau Kenanga.
Jadi jenazah tersebut itu ditemukan menggunakan ransel yang berisi batu dengan berat sekitar 14 kg. Dan setelah diperiksa, diduga ini tewas karena bunuh diri dan juga sudah meninggal sejak 24 Maret 2012. Jadi ditemukan 2 hari setelah meninggalnya. Ini belum diidentifikasi sebagai Aksaina ya, di sini tanpa identitas. Orang tua dan kerabatnya masih mengira Aksaina ini masih sibuk kan. Jadi pada tanggal 29 Maret 2019, Om dan Tante Aksaina mendatangi kos Aksaina untuk memeriksa keadaan. Jadi mereka ini pada waktu itu hanya ingin memastikan saja Aksaina baik-baik saja nih di Universitas Indonesia. Ketika mereka sampai di sana, tidak diperbolehkan masuk oleh ibu kos ya bahasanya, ataupun mungkin yang punya kos-kosan tersebut. Jadi mereka akan masuk dalam kamarnya Aksaina itu tidak diperbolehkan. Di sini omnya dan kerabatnya ini sudah mulai khawatir, ada apa ini sebenarnya? Aksaina tidak ada di dalam kos, dan kerabatnya, om tantenya ini juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam kos dari Aksaina. Malam harinya sekitar jam 9-an, tiba-tiba HP Aksaina ini aktif kembali teman-teman. Sehingga SMS yang lalu-lalu dikirim oleh ibunya itu masuk. Akhirnya ibunya yang menerima sinyal tersebut langsung menelpon Aksaina. Pada waktu itu HP-nya ini ternyata yang mengangkat adalah Jibril. Jibril ini adalah teman dari Aksaina alias teman dekatnya ini teman-teman. Jadi teman dekat Aksaina pada waktu berkuliah di Universitas Indonesia. Jibril saat itu sedang berada di kamar Aksaina, dan anehnya kan kenapa Jibril bisa masuk tetapi om dan tantenya malah dilarang masuk oleh ibu kos atau pemilik kos ini ya. Jadi Jibril ini bisa masuk ke dalam kamar Aksaina, juga bisa mengangkat telepon dari ibu Aksaina itu karena diberikan akses oleh pemilik kos. Pemilik kos ini sudah tahu ternyata karena Jibril ini biasa bermain bersama Aksaina, bahkan biasa tidur di tempat Aksaina. Jadi mungkin ya tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Jadi pada malam itu Jibril ini menginap di kosnya Aksaina atau di kamarnya Aksaina ini. Hal tersebut semakin membuat keluarganya ini khawatir karena om tantenya udah nggak boleh masuk ke kamarnya, malah temannya yang boleh masuk. Terus Aksaina juga tidak ada di kamarnya, bahkan temannya juga mencarinya. Kemana sebenarnya si Aksaina ini? Pada tanggal 30 Maret 2015, ayahnya Aksaina berangkat dari Jogja ke Jakarta untuk mencari informasi keberadaan anaknya. Pada waktu itu ayahnya Aksaina ini langsung mendatangi jurusan biologi FMIPA Universitas Indonesia. Lalu menemui ada 2 dosen yang ditemui oleh ayahnya dari Aksaina ini, dan ada 2 orang temannya Aksaina yang kebetulan bertemu dengan bapaknya. Jadi salah satu temannya Aksaina ini memberitahukan bahwa ada temuan surat di kosnya Aksaina. Hal inilah yang mendasari adanya surat wasiat itu ya. Jadi karena surat ini juga akhirnya jenazah tanpa identitas yang di sungai itu berhasil diidentifikasi oleh polisi sebagai mayat dari Aksaina Ahad Dori. Jadi pada waktu itu surat ataupun wasiatnya itu berbunyi bahasa Inggris ya. Ini kalau saya ucapkan mesti karena pengucapan saya nggak bagus. Jadi saya artikan saja ya. Oke, artinya itu tak akan kembali untuk selamanya. Tolong jangan mencari keberadaanku. Maafku untuk semuanya. Nah, itu adalah salah satu surat wasiatnya dari Aksaina. Ya, itu memang sih nggak salah satu ya, itu ya. Jadi penggunaan bahasa Inggris dalam surat wasiat tersebut itu tidak beraturan. Jadi sangat tidak mungkin seorang Aksaina yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik dan pernah mendapatkan skor TOEFL yang tinggi, pada waktu itu masih SMP katanya pernah mendapatkan skor TOEFL yang tinggi, menulis bahasa Inggris yang sangat tidak beraturan seperti yang lihat teman-teman di gambar ya. Karena kalau saya ucapkan ini pasti saya dibully. Surat wasiat tersebut akhirnya diberikan kepada penyelidik kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut sebenarnya siapa yang menulis surat tersebut, karena terdapat beberapa kejanggalan, mulai dari tulisannya yang berbeda, mulai dari tata aturan bahasanya yang tidak beraturan, alias itu mungkin bukan perkataan dari Aksaina. Jadi itu adalah kronologi menghilangnya Aksaina dan meninggalnya ditemukan di Sungai UI.
Yang kedua, kita akan membahas tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada pada tubuh Aksaina yang sementara yang diduga meninggal karena bunuh diri. Jadi, dari tubuh Aksaina itu tim forensik seharusnya dapat mengungkap fakta mengenai kondisi Aksaina saat ditenggelamkan ya pada waktu itu. Jadi, apakah Aksaina ditenggelam dalam keadaan hidup atau meninggal? Pada waktu itu ternyata berdasarkan tim forensik, Aksaina ini meninggal ataupun di dalam air ini dalam keadaan bernapas. Ini dibuktikan karena ditemukan air di dalam paru-paru dari Aksaina. Ini memunculkan spekulasi lagi bahwa Aksaina kemungkinan tidak bunuh diri karena dia tenggelam dalam keadaan bernafas. Yang ketiga, teman-teman, itu tidak ada info penemuan surat pada saat Ibu Aksaina ini berhasil menelpon HP anaknya maksudnya ya. Pada waktu itu kan Jibril yang berada di kamar Aksaina itu kan sudah dapat terhubung dengan Ibu Aksaina, tetapi tidak memberikan surat wasiat tersebut. Bahkan Jibril ini tidak pernah menyebutkan adanya penemuan surat di kamar Aksaina. Seharusnya pada waktu itu jika dia menemukan surat tersebut langsung memberitahukan kepada ibu dari Aksaina yang berada di telepon ya. Semua kerabat dan orang tua Aksaina ini sangat khawatir akan keberadaan dari Aksaina. Anehnya Jibril itu tidak memberitahukan adanya surat tersebut. Nah, ini mulai muncullah dugaan-dugaan bahwa Aksaina ini dibunuh ya, bukan bunuh diri. Yang keempat itu mengenai surat wasiat, ternyata tidak ditulis oleh Aksaina. Jadi pada waktu itu sempat diteliti oleh para ahli tulis tangan atau grafolog, menyatakan dalam tulisan dalam surat wasiat itu sangat berbeda dengan tulisan Aksaina. Jadi jika diteliti ya pada waktu itu bentuk tulisan dan tanda tangan Aksaina di surat yang dituliskan itu sangat berbeda. Pertama, pada kata for itu di surat tersebut ada 3 kata for dan ketiganya memiliki bentuk huruf yang berbeda. Jadi kalian bisa lihat sendirilah perbedaannya ya. Yang kedua, tulisan existence dan beberapa kata lainnya yang memiliki bentuk dan kemiripan huruf yang seharusnya sama, itu di situ tulisannya sangat berbeda. Yang ketiga, jarak spasi antar satu kata dengan kata lainnya itu berbeda-beda, jadi tidak beraturan sama sekali di dalam surat wasiat tersebut. Yang keempat, tanda tangan di surat wasiat tersebut itu tidak mirip dengan tanda tangan Aksaina yang berada di KTP maupun yang berada di dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Aksaina. Dan juga ya pada waktu itu yang paling mencolok adalah tata bahasa dalam surat tersebut yang tidak beraturan. Padahal pada waktu itu ditulis dengan bahasa Inggris. Keberadaan surat ini malah memberikan penjelasan bahwa Aksaina ini dibunuh, bukan bunuh diri. Malah memperjelas ya ini pembunuhnya ya. Itu tadi yang keempat. Terus yang kelima, faktanya adalah yang ditemukan pada waktu itu sepatu Aksaina ini rusak. Jadi pihak kepolisian itu akhirnya menyebutkan bahwa Aksaina ini meninggal karena dibunuh. Polisi bisa yakin Aksaina ini tak sadarkan diri saat dibuang ke Danau Kenanga UI dengan cara diseret pada waktu itu. Jadi Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya itu mengatakan ada 2 bukti bahwa Aksaina ini tak sadarkan diri saat tenggelam. Yang pertama itu karena kerusakan di ujung belakang sepatu dari Aksaina. Jadi kemungkinan dia itu diseret dalam kondisi tidak sadarkan diri. Hal itu juga nampak dalam luka di bibir, telinga, dan kepala. Jadi pada waktu itu diduga Aksaina ini luka-luka itu akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pembunuh. Nah, selain itu berdasarkan logika ya, agak aneh apabila Aksaina ini memilih bunuh diri di sungai atau danau Kenanga UI, karena danau itu tak kabarnya itu hanya tingginya sekepala. Jadi apabila dia mau bunuh diri ya lebih baik menenggelamkan diri mungkin di daerah lain, karena di danau tersebut itu hanya sekepalanya saja. Dengan hal tersebut kepolisian sangat yakin bahwa Aksaina ini dibunuh, bukan bunuh diri. Yang terakhir teman-teman, semoga keadilan selalu meliputi kita. Bahwa kenapa kasus dari Aksaina ini sulit terungkap?
Nah, ada beberapa hal yang membuat kasus ini tuh sulit dipecahkan. Yang pertama, kasus ini tuh yang pertama karena diduga bunuh diri. Jadi polisi ini terlambat untuk memberikan garis polisi dan membuat TKP ini tidak aman karena pada waktu itu menjadi rusak karena sudah didatangi banyak orang. Jadi polisi agak telat karena pada waktu itu kasusnya pertama kali disinyalir bunuh diri. Tempat-tempat yang berhubungan dengan kejadian perkara belum diamankan oleh kepolisian. Bahkan pada waktu kejadian tanggal sebelum 26, sebelum Aksaina ditemukan itu kan Jibril sudah masuk ke dalam kamar Aksaina. Teman-temannya juga sudah masuk ke dalam kamar Aksaina. Jadi kemudian faktanya tersebarnya foto surat dari Aksaina itu di dinding. Jadi foto yang tersebar, yang tertempel di dinding itu memunculkan banyak pertanyaan sekaligus kecurigaan dari keluarga Aksaina. Karena dari mana dan siapa yang memfoto surat tersebut? Pada waktu itu bahkan penyidik atau polisi itu menerima surat tersebut itu sudah berbentuk lembaran yang diserahkan oleh ayah dari Aksaina. Dari mana ini foto yang di dinding itu? Nah, penyebaran foto surat wasiat yang ditempel di dinding itu pasti memiliki motif yang terdensius untuk membentuk berkembangnya opini bahwa surat tersebut, surat wasiat itu memang tertempel di dinding kamar Aksaina. Padahal pada waktu itu belum ada pihak yang dapat memastikan bahwa surat wasiat tersebut itu sebenarnya benar-benar tertempel di dinding kamar atau di mana diletakkan oleh Aksaina, karena bukan polisi yang mendapatkannya. Foto itu sudah tersebar luas di media sosial. Jadi atas keganjalan-keganjalan tersebut yang sudah tidak lumrah, akhirnya keluarga itu keberatan dengan istilah surat wasiat yang pada waktu itu ditulis oleh Aksaina. Jadi surat itu cenderung membangun opini bahwa seakan-akan Aksaina ini memang menulis surat wasiat sebelum dia bunuh diri. Terus ada kejanggalan lagi, Twitter dari Aksaina itu hidup kembali setelah 2 tahun meninggalnya. Jadi pada tahun 2017. Pada waktu itu secara tiba-tiba akun media sosial Aksaina itu mendadak aktif. Nah, di Twitter itu Aksaina mengunggah pada Selasa sekitar jam 3.14 WIB dini hari. Jadi orang tuanya sontak kaget kan, apalagi ini mendadak ada unggahan yang mengatasnamakan Aksaina. Bahkan unggahan tersebut mendadak hilang. Jadi ada beberapa yang sempat mengcapture postingan tersebut ya. Keterangan dari ayahnya itu kan bingung, ini apa lagi nih? Padahal kan pada waktu itu sudah dikabarkan Aksaina sudah meninggal dunia. Kasusnya masih dalam penyelidikan. Kenapa ini Twitternya aktif lagi? Siapa sebenarnya yang memegang akun tersebut? Kemudian ada akun Twitter mengatasnamakan Aksaina pada waktu itu mengancam balas dendam. Nah, sebelum kicauan Twitter di tahun 2017 yang saya sebutkan tadi ya, itu 3 bulan setelah meninggalnya juga pernah terjadi hal yang sama. Jadi ada kicauan-kicauan di Twitter. Namun isi kalimatnya ini agak mengancam. Jadi akun Aksaina ini mulai berkicau kembali pada 3 Juli 2015. Bunyinya ini singkat ya. Pada waktu itu bunyinya tes. Dan pada Kamis 10 Juli 2015 sekitar pukul 12.32 akun dari Aksaina ini kembali mencuitkan kalimat yang bertuliskan "Saya sahabatnya Aksaina". Kemudian pada Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 6 sore akun tersebut juga kembali mencuitkan kalimat agak panjang dengan nada agak mengancam ya, ancaman balas dendam. Itu bunyinya, "Saya janji akan balas semua perbuatan kalian terhadap Aksaina. Saya akan belajar menjadi kalian dan tentunya melakukan hal yang sama dengan cara saya sendiri. Camkan." Nah, itu Twitter dari Aksaina. Jadi beberapa kejanggalan-kejanggalan tersebutlah yang membuat kasus ini sampai saat ini masih belum terungkap bagaimana sih sebenarnya motifnya. Apakah memang bunuh diri atau apakah dia memang dibunuh. Jadi kabar ataupun titik terang mulai dari tahun ke tahun memang sudah diberikan ya. Apalagi pihak kepolisian sudah berjanji akan menuntaskan kasus ini. Terakhir kali mungkin tahun 2020 ataupun ini tahun 2021 akan diselidiki lagi. Jadi semoga saya berharap dan mungkin semua masyarakat Indonesia berharap kasus seperti ini dapat diselesaikan dengan baik. Karena walaupun bagaimanapun
mereka berhak mendapatkan keadilan yang sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.